Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kalian dengan gagah tanpa ikut ngantri ke pom bensin buat isi Pertamax. Tapi ternyata yang masuk ke tangki motor kalian itu adalah Pertalite yang dioplos biar naik kasta. Jadi selama ini kalian kira motor kalian minum bensin kelas atas. Padahal yang sebenarnya masuk ke mesinnya adalah bensin downgrade yang dikasih suplemen biar terlihat mahal. Nah itulah yang diduga terjadi di tubuh Pertamina. Kejaksaan Agung baru aja bongkar skandal korupsi BBM yang nilainya katanya mencapai 193,7 triliun. Namun jika dihitung secara kasar menurut Kejagung maka total kerugian dari tahun 2018 sampai 2023 mencapai 968 triliun. Wow, itu hampir 1 kuadriliun. Bayangin uang segitu bisa bikin 2 kota modern setara IKN Nusantara yang baru. Ngeri nggak tuh? Nah angka segini bukan sekedar banyak. Ini kalau dibikin duit kertas kita bisa tenggelam di kolam uang. Dan yang lebih gila lagi, ini bukan cuma soal uang negara yang menguap. Ini soal bagaimana mafia migas ini main drama sinetron dengan menciptakan skenario minyak impor biar bisa markup harga kong kali kong dengan broker, bahkan main oplosan bensin di belakang layar. Nah jadi beberapa hari lalu WQW buat video bagaimana Prabowo berani stop ekspor energi murah ke Singapura dan Malaysia. Dan kita udah peringatkan usaha migas kayak gini banyak mafia di dalamnya. Ternyata Indonesia baru aja basmi mafia migas di Pertamina. Tapi apa gebrakan yang akan terjadi lagi? Nah sebelum lanjut, 90% dari kalian belum subscribe WQW. Jangan sampai kelewatan perkembangan Indonesia terbaru dan bahkan geopolitik yang semakin menegangkan. Jadi subscribe WQW untuk memantau terus geopolitik dunia. Pastikan harga bensin, sebatang rokok, dan teh hangat kalian masih stabil. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Presiden Prabowo nggak cuma serius, dia kelihatan menikmati momen ini. Kayak seseorang yang akhirnya bisa balas dendam ke tikus-tikus yang selama ini bikin rumahnya berantakan. Matanya berbinar, nadanya tegas, seolah sapu udah di tangan dan siap mengusir gerombolan maling yang selama ini mengisap uang negara. Tapi pertanyaannya, ini bakalan jadi pembantai besar-besaran buat mafia migas atau cuma sekedar ganti tikus lama dengan tikus yang baru yang bahkan lebih lihai sembunyi di balik karung beras. Nah jadi kalau selama ini kalian merasa motor atau mobil kalian makin boros meski pakai BBM berkualitas, bisa jadi bukan kendaraannya yang salah, bisa jadi yang salah adalah isi bensinnya. Dari hasil investigasi Kejagung ditemukan modus-modus kecurangan yang luar biasa licik. Kalau orang-orang ini bikin film bisa dapat Piala Citra untuk kategori skenario kriminal terbaik. Modusnya bukan cuma satu, tapi ada beberapa lapis kejahatan yang saling berkaitan, kayak rantai mafia di film-film Hollywood. Bayangin kerugian yang hampir 1 kuadriliun menurut Kejagung, ini bukan angka yang sembarangan. Kalau dipakai buat subsidi BBM, rakyat Indonesia bisa dapat bensin murah bertahun-tahun ke depan. Tapi nyatanya uang segini malah masuk ke kantong segelintir orang. Nah ini bukan cuma soal impor minyak biasa. Ini adalah skenario yang besar, yang melibatkan berbagai lapisan kejahatan. Mulai dari pengurangan produksi minyak dalam negeri, permainan harga impor, hingga dugaan pengoplosan BBM sebelum dijual ke masyarakat. Kejaksaan Agung akhirnya membongkar skandal ini, dan apa yang mereka temukan benar-benar bikin kepala panas. Ada beberapa modus yang digunakan oleh oknum di Pertamina dan jaringan mafia minyak ini. Mereka nggak cuma sekedar cari untung biasa, tapi menyusun skenario yang begitu rapi dan sistematis. Sampai-sampai ini terasa kayak plot film Hollywood dengan twist yang bikin geram. Nah mari kita lihat bagaimana modus licik mereka, yang udah kayak film mafia kriminal kelas kakap. Kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Kilang-kilang Pertamina yang tersebar di berbagai daerah seharusnya bisa memproduksi cukup BBM untuk kebutuhan dalam negeri. Tapi tiba-tiba produksi kilang ini disebut kurang. Kenapa? Karena diduga ada permainan di belakang layar.
Salah satu modusnya adalah dengan sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri. Kita semua tahu bahwa Indonesia punya sumber minyak sendiri. Nah, oknum di dalam Pertamina sengaja membuat produksi minyak terlihat kurang, sehingga mereka punya alasan buat impor minyak dari luar negeri. Padahal kalau dihitung secara logika, minyak di dalam negeri seharusnya cukup atau bisa dioptimalkan dengan baik. Tapi kalau produksi cukup, tikus-tikus ini nggak bisa main harga. Jadi solusinya, buat seolah-olah minyak kita kurang, biar bisa impor dengan harga lebih tinggi. Begitu mereka punya alasan buat impor, mereka bisa main harga. Minyak yang diimpor ini diduga harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga normal. Mafia minyak ini bekerja sama dengan broker swasta buat nentuin harga yang mereka mau. Jadi minyak yang seharusnya bisa dibeli lebih murah, malah dijual dengan harga selangit. Selisih harga ini bukan masuk ke kas negara, tapi ke kantong mafia. Misalnya harga minyak di pasar global harusnya 10.000 per liter, mereka bisa mainin jadi 15.000 atau lebih. Nah, selisih 5.000 ini kalau dikalikan jutaan liter minyak yang diimpor, hasilnya bisa triliunan rupiah masuk ke kantong pribadi mereka. Dan ini bukan terjadi sekali dua kali, ini terjadi bertahun-tahun. Dan kalau nggak dibongkar sekarang, mungkin bakal terus berlanjut sampai entah kapan. Nah, selain itu yang lebih bikin geram, ada dugaan bahwa BBM yang dijual ke masyarakat pun bukan yang seharusnya. Kalian percaya bahwa kalian beli Pertamax, yang kalian dapat adalah bensin dengan kualitas RON 92, yang lebih baik dibandingkan Pertalite yang punya RON 90. Tapi dari hasil penyelidikan ada dugaan bahwa BBM yang kita beli ini nggak sepenuhnya RON 92. Ada kemungkinan bahwa minyak yang masuk ke storage di Merak, Banten, dioplos dulu sebelum dijual ke masyarakat. Jadi mereka bisa aja ngambil minyak dengan kualitas lebih rendah, lalu sedikit dimodifikasi, biar seolah-olah punya kualitas RON 92. Setelah itu mereka jual dengan harga Pertamax. Kalian bayangkan, ini sama aja kayak beli kopi premium, tapi ternyata kopinya dicampur dengan kopi murahan, yang kualitasnya jauh di bawah standar. Kalian bayar mahal buat kualitas premium, tapi yang didapat adalah sesuatu yang nggak sebanding. Kalau ini beneran terjadi, berarti kita semua udah ditipu bertahun-tahun. Motor dan mobil kita minum bensin yang nggak sesuai standar, dan kita membayar lebih mahal untuk sesuatu yang nggak seharusnya kita bayar. Masalah ini bukan cuma soal negara dan mafia minyak, ini berdampak langsung ke kita sebagai rakyat biasa. Karena ada permainan di impor minyak, harga BBM yang kita beli jadi lebih mahal dari seharusnya. Padahal kalau mafia ini nggak main curang, kita mungkin bisa dapat BBM dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Negara juga nggak perlu keluar subsidi sebesar sekarang. Selain itu, kalau bensin yang kita beli ternyata bukan RON 92 asli, bisa aja performanya lebih jelek dan bikin kendaraan lebih boros dari seharusnya. Mesin kendaraan didesain buat pakai bahan bakar dengan spesifikasi tertentu. Kalau kita isi dengan bensin yang kualitasnya lebih rendah dari standar, dalam jangka panjang bisa bikin mesin rusak lebih cepat. Ini bikin kita harus lebih sering ke bengkel, keluar biaya lebih banyak buat perawatan, dan akhirnya merugikan kita sebagai pengguna kendaraan. Kejaksaan Agung udah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini, termasuk orang-orang yang punya posisi penting di industri minyak. Tapi pertanyaannya, apakah ini akan benar-benar dibereskan? Kalau dibiarkan, bukan nggak mungkin kejahatan ini bakal terus berulang. Rakyat bakal terus dibebani harga BBM yang mahal. Kendaraan kita bakal terus dipaksa minum bensin oplosan, dan uang negara bakal terus mengalir ke kantong para tikus. Kita sebagai masyarakat harus lebih kritis, jangan sampai kita terus-menerus jadi korban dari permainan kotor segelintir orang yang mencari keuntungan dengan cara yang gak adil. Karena kalau ini terus dibiarkan, siapa yang jamin BBM yang kalian isi hari ini benar-benar sesuai dengan harga yang tertera di papan harga di SPBU? Lagi diurus semua, oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Nah, Presiden Prabowo terlihat begitu percaya diri saat menanggapi pertanyaan soal skandal Pertamina. Dengan nada tegas, ia berjanji akan membersihkan dan menegakkan hukum. Ini bukan pertama kalinya seorang pemimpin menyatakan perang terhadap mafia migas. Tapi yang membuat pernyataan Prabowo menarik adalah ekspresi wajahnya, seolah-olah benar-benar menikmati momen ini. Seperti seseorang yang udah menunggu lama untuk akhirnya bisa mengambil sapu dan menyapu bersih sarang tikus yang selama ini menggoroti negara. Namun janji bersih-bersih ini bukan tugas mudah.
Mafia migas bukan sekedar kelompok yang mencuri uang negara. Mereka adalah jaringan yang sudah berakar selama bertahun-tahun, melibatkan berbagai kepentingan, mulai dari pejabat di dalam hingga pemain besar di luar negeri. Penangkapan 7 tersangka mungkin hanya permulaan, tapi apakah cukup untuk mengguncang sistem yang udah lama mapan? Jika Presiden Prabowo serius, ini bisa menjadi momentum yang menentukan arah pemerintahannya. Namun jika enggak, publik hanya akan melihat ini sebagai rutinitas biasa, drama penangkapan yang berakhir dengan hukuman ringan dan sistem yang kembali seperti semula. Kalau cuma nangkap segelintir orang tapi sistemnya masih sama, ini nggak beda kayak ganti aktor tapi naskahnya tetap sama. Yang kita butuhkan bukan cuma drama pencopotan jabatan, tapi reformasi menyeluruh, biar kasus seperti ini nggak kejadian lagi. Nah, kalau benar-benar serius, pemerintah harus memastikan beberapa hal berikut. Yang pertama, mafia migas dibersihkan dari level atas sampai bawah. Jangan sampai ada yang lolos karena backing yang kuat. Kemudian sistem impor dan kelola minyak diperbaiki, biar nggak ada lagi celah buat permainan harga dan markup liar. Nah, kemudian tentunya hukuman berat buat para pelaku, biar mereka kapok dan jadi contoh buat yang lain. Kalau perlu hukumannya setimpal dengan besarnya kerugian negara yang mereka buat. Karena kalau enggak, jangan heran kalau 5 tahun lagi kita ngantri di SPBU, bayar BBM dengan harga mahal, dan ternyata isinya masih sama, minyak oplosan hasil kerja mafia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Setiap skandal besar selalu diikuti dengan janji bersih-bersih. Tapi pertanyaannya, ini benar-benar revolusi atau sekedar episode terbaru dalam sinetron Mafia Migas? Kalau cuma nangkap segelintir orang tapi sistemnya masih bobrok, ya sama aja kayak ganti aktor tapi naskahnya tetap sama. Nah, sekarang giliran kita sebagai rakyat buat nggak tinggal diam. Kita harus terus mengawasi, bersuara, dan memastikan kasus ini nggak menguap begitu aja. Kalau kita cuek, siapa yang bisa jamin 5 tahun lagi motor kita masih minum bensin oplosan? Jadi menurut kalian, apakah ini benar-benar awal dari perubahan? Atau hanya sekedar drama politik yang bakal kita tonton ulang lagi? Nah, tulis pendapat kalian, diskusi di kolom komentar. Karena diskusi kalian yang membawa topik ini jauh lebih berkembang. Dan subscribe WikiWek, pantau terus perkembangan nasional dan internasional. Pastikan kalian masih bisa ngopi dengan nikmat dan nyebat dengan tenang. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu.